untuk menyiapkan pembelajarannya? Bersedia. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ini di mata pelajaran Ibu, mata pelajaran matematika. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini. Bilma. Oh, Rifki sudah hadir ya? Iya, betul. Berarti 3 orang lagi yang belum hadir. Oke, sebelum masuk ke materi, tahu nih materi apa hari ini? Tahu. Materi apa? Rotasi. Ya, sebelum masuk ke dalam materi rotasi, saya ingin membangkitkan semangat kalian dulu di pagi hari ini. Masih ingat jajannya tak? Masih. Ya, saya cek dulu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Matematika Indah, asik, menyenangkan. Oke, karena semangatnya sudah kembali, saya ingin kembali mengingatkan bagaimana materi prasyarat untuk mempelajari materi rotasi. Masih ingat dengan trigonometri? Masih. Bagaimana itu trigonometri? Sin, cos, Ya, ada sin, cos, dan tan. Oke, tiga-tiganya itu selalu ada. Saya akan cek ada satu orang yang bisa menjelaskan bagaimana penguraian dari sin A tambah B. Ada yang bisa? Ya. Sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Betul sekali ya, sin A tambah B itu adalah sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Bagaimana dengan cosnya? Ada yang bisa menyebutkan penguraian dari cos A tambah B? Ya, Nisra. Cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B kurang sin A kali sin B. Iya, betul sekali ya. Cos A tambah B itu adalah cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Jadi sudah ingat semua? Cos 45 derajat. Tan 30 derajat. Walaupun ada yang sedikit lupa, tapi pada dasarnya kalian akan mengingat jika diperlihatkan kembali. Itu yang harus kalian ingat, sudut-sudut istimewa mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini terlihat di atas. Setelah mempelajari materi rotasi, kalian akan dapat menentukan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu masalah sehari-hari yang berkaitan dengan rotasi. Kemudian menganalisis sifat-sifat rotasi, menerapkan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rotasi, dan yang terakhir memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rotasi. Kita sudah jauh-jauh membahas rotasi, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kalian sudah sering menemukan bagaimana konsep rotasi tersebut. Kalian pernah lihat komedi putar? Pernah. Atau permainan gasing? Pernah. Kipas angin? Pernah. Atau kalian berputar sendiri? Pernah. Pernah atau berputar sendiri? Pernah. Itu adalah konsep rotasi. Tapi kita tidak tahu seperti apa konsepnya dalam matematika. Nah, inilah yang tentunya akan kita pelajari. Bagaimana rotasi itu bisa terjadi? Kalau dalam kehidupan sehari-hari sudah sering dilihat seperti kipas angin yang terputar saat ini. Perhatikan video berikut.
Nah, dari video yang telah kalian saksikan, apakah ada pertanyaan tentang rotasi? Ya, Rina Syukur, silakan. Bagaimana benda ketika mengalami rotasi? Bagaimana suatu benda ketika mengalami rotasi? Pertanyaan yang sangat bagus. Ada yang bisa bantu menjawab teman pertanyaan dari Rina? Bagaimana benda ketika mengalami rotasi? Bagaimana bentuknya itu kalian maksudnya? Ada yang bisa? Ya, Andika. Karena benda tersebut hanya mengalami perputaran. Betul sekali jawaban dari Andika bahwa benda tersebut hanya mengalami perputaran saja. Sama kalau kalian main gasing, berputar saja itu gasingnya, tidak membesar gasingnya, tidak mengecil gasingnya. Sama juga dengan kalau kalian bermain biang lala atau komedi putar, kalian tidak akan membesar ketika naik komedi putar atau hanya berputar di situ saja. Yang membedakan hanya posisi kalian. Misalnya kalian di bawah pada saat naik ke komedi putar, bisa saja nanti kalian sudah berada di atas, kembali nanti ke arah bawah, tergantung berapa perputarannya. Nah, inilah yang akan kalian pelajari, kalian diskusikan nantinya pada saat saya sudah bagikan LKPD, bagaimana konsep rotasi tersebut dalam matematika. Jadi saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Saya akan bagikan LKPD kalian.
Sama dengan yang absen yang
Gimana Asin? Asin Andika. Masuk game. Iya,
di PPS. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, saya akan meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kelompok 2. Oke, perhatikan temannya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Ditanyakan A aksen, F aksen, Y aksen dari A 2,1. Diketahui 2,1. Diketahui A aksen 2,1 sehingga X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Theta. Sudut theta. Sudut theta sama dengan 90 derajat positif. Cos 90 derajat sama dengan 0. Sin 90 derajat sama dengan 1. Sin 90 derajat sama dengan 1. Cos 90 derajat sama dengan 0.
dikali dengan kolom pertama. 0 kali 2 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. Baris kedua dikali dengan kolom pertama. 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya yaitu 0 dikurang 1 sama dengan minus 1. 2 tambah 0 sama dengan 2. Jadi A aksen dalam kurung X aksen kurang Y aksen sama dengan minus 1,2. Demikian presentasi dari kelompok kami. Oke, beri tepuk tangan untuk terima kasih kelompok 2. Bagaimana? Perlu penjelasan di sini? Sudah jelas atau tidak? Sudah. Ada yang belum? Ada yang masih bingung? Masih. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Perhatikan semua. Ini jawabannya sudah benar, tapi prosesnya mungkin ada yang sedikit mengalami kekeliruan. Misalnya ditanyakan, diketahui suatu titik A 2,1. Tahu yang mana X mana Y? X-nya berapa? 2. 1. Maka yang ditanyakan adalah bayangannya A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Dengan sudut theta 90 derajat positif, berarti dia diputar searah dengan jarum jam. Dengan pusat O 0,0, maka X aksen, Y aksen itu adalah cos theta minus sin theta cos theta dikali X, Y. Masukkan di sini. Tetanya tadi kan 90, berarti ganti theta dengan 90. Begitu juga dengan yang lainnya. Apa yang kurang? Di sini ada X, Y. X-nya berapa? 2. Y-nya? 1. Baru sama dengan, ya. Hasilnya itu dikalikan berdasarkan perkalian matriks, diperolehlah 0 kurang 1, 2 tambah 0 menghasilkan minus 1 dan 2. Maka X aksennya adalah minus 1, Y aksennya 2. Gimana? Paham sampai di sini? Paham. Oke, lanjut untuk kelompok selanjutnya. Siap kelompok 3? Kelompok 4? Tidak? Atau kalau tidak, terima kasih ke kelompok. Oke, kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya.
Oke, perhatikan bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Diketahui titiknya adalah I sama dengan X adalah minus 2 dan Y-nya adalah minus 4 dan θ-nya 45 derajat. Dan ditanyakan Y aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Untuk rumusnya X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta dan cos theta dalam kurung X Y. Karena di sini θ-nya adalah 45 derajat sehingga bagian sehingga di sini cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2 minus sin 45 derajat sama dengan minus 1/2 akar 2. Sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 dan cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2 dan X-nya adalah 1/2 dan Y-nya adalah minus 4. Kemudian dikalikan sesuai dengan perkalian matriks, yang mana 1/2 akar 2 dikalikan dengan 1/2 menghasilkan minus akar 2 dan minus 1/2 akar 2 dikalikan dengan minus 4 menghasilkan 2 akar 2. Lalu 1/2 akar 2 dikalikan dengan minus 2 menghasilkan minus 2. 1/2 di akar 2 dikalikan dengan minus 4 menghasilkan 1/2 akar 2. Lalu nilai ini dijumlahkan, 1/2 dijumlahkan dengan 2 akar 2 menghasilkan akar 2 yang merupakan Y aksen, lalu X aksen, lalu minus akar 2 dijumlahkan dengan minus 2 akar 2 menghasilkan minus 3 akar 2 yang merupakan hasil dari Y aksen. Sehingga I aksen dalam kurung X aksen, Y aksennya adalah I aksen akar 2, minus 3 akar 2. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana katanya kalau θ-nya 60 derajat? Yang mana di situ diganti? Kalau θ-nya 60 derajat, maka semua di sini pada bagian cosnya diganti dengan 60 derajat. Begitu pula dengan hasilnya di bawah ini, cos 60 derajat, maka hasilnya akan ditulis di bagian ini. Kemudian sin, minus sin dan cosnya juga sama. Setiap sin 60 derajat ditulis di sini, minus sin 60 derajat ditulis di sini, dan cos 60 derajat di sini. Kemudian X dan Y-nya tetap sama karena tidak diganti. Bagaimana kelompok kita? Paham? Ya, kita beri saya rasa sangat jelas penjelasan dari kelompok 3 ya, mengenai permasalahan yang ketiga. Untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan membagikan melakukan evaluasi ya, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Oke, silakan dikerjakan 10 menit. Waktunya 10 menit ya. Tidak boleh kerjasama. Ini bukan boleh.
Silakan dikerja 10 menit. Yang ribut kerja. Hanya saja. Kerja.
Sisa 1 menit. Silakan dikumpul, jangan lupa untuk menulis nama kalian masing-masing. Selesai tidak selesai, silakan kumpul. Makanya ya baca soal. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, kita sudah melakukan diskusi, kemudian melaksanakan evaluasi kuis yang tadinya kita kerjakan. Kita masuk kepada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, Anggi. Dari hasil pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh A terhadap suatu titik tertentu. Iya, beri aplaus dulu. Betul sekali apa yang disimpulkan oleh Andi, bahwa rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa. Alfa itu adalah sudut. Alfa, theta, gamma sama. Terhadap suatu titik tertentu. Jadi rotasi itu adalah perputaran sejauh alfa. Alfa adalah sudut. Ya. Masih ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, Putriani Sayuti. Jadi, dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa pertama, jika arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasi negatif atau min A. Yang kedua, jika arah rotasi diputar berlawanan jarum jam, maka besar sudut rotasi positif atau A. Alfa, ya, alfa. Kalau sudut itu dibaca alfa. Ya, beri tepuk tangan. Jadi rotasi itu ada dua jenisnya. Ada rotasi yang positif, ada rotasi yang negatif. Positif itu adalah yang searah dengan jarum jam. Yang negatif yang berlawanan arah jarum jam. Kemudian titik pusat rotasi itu juga ada dua. Titik pusat yang pertama itu adalah titik pusat O 0,0. Kemudian yang kedua adalah titik pusat P A, B. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya. Untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai rotasi, saya akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Silakan dikerja di bahan ajar yang telah ibu bagikan. Itu ada bagian terakhir 5 nomor. Silakan kalian kerjakan di rumah. Bisa dipahami? Bisa. Untuk pembelajaran kita minggu depan itu adalah materi komposisi transformasi. Komposisi transformasi itu adalah dua transformasi yang digabungkan. Apakah itu dilatasi, translasi, kemudian rotasi ataupun refleksi itu digabungkan. Nanti akan saya bagikan juga bahan ajarnya untuk kalian pelajari minggu depan. Sekian pelajaran kita hari ini. Ya, saya ingin melihat kembali semangatnya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin doa Andika. Silakan dipimpin doa sebelum pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa berdoa.
Terima kasih untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.